Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'du. Anu kalintang dipihormat para habaib, para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oke, para alim ulama, para ajengan, para kiai, para asatid, wabil khusus sahibul majlis pun adi kersana Kiai Haji Ahmad Junaidi Zarkashi, dulur-dulur baraya sadayana muslimin muslimat rahimakumullah. Sabadana rengse ngaoskeun tawassul ngintunan kasayan kakaruhun-karuhun urang, sepuh-sepuh urang nu parantos mulih di alam barzah. Insyaallah sakedap deui urang aoskeun Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu insyaallah baris dipimpin ku pun adi kersana Ki Ahmad Junaidi sareng sadayana para muallimin anu aya di Ponpes Darus Surur Pusat, oke, Ponpes Darus Surur Pusat Cikuya. Sadajan dilajengkeun kana pembacaan Maulid Simtud Durar karangan seorang yang sangat tergila-gila kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat cinta, yang sangat rindu, yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan dengan dibacakannya sejarah Rasulullah SAW menjadi obat untuk hati kita semua, menjadi obat untuk segala penyakit-penyakit kita semua, baik penyakit jasad maupun penyakit hati. Pulang dari tempat ini membawa hati yang bersih, membawa hati yang bersih. Pulang dari tempat ini kita membawa hati yang bersih. Hati yang kotor dibersihkan oleh Rasulullah, dibersihkan oleh pembacaan salawat, dibersihkan oleh doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit akan saya sampaikan dahulu salah satu keistimewaan, keuntungan, keberuntungan bagi orang yang mengagungkan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Al-Imam Ali karramallahu hajjah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, man azzama maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Siapa orang yang mengagungkan, menghormati, memuliakan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut tidak akan keluar dari dunia ini kecuali dengan membawa iman. Amin. Ini yang kita harapkan dari kumpulan ini, agar kita semua kelak ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini disertai dengan husnul khatimah, disertai dengan husnul khatimah, disertai dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau katakan wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan orang tersebut akan masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Minimal dua keuntungan bagi mereka yang mengagungkan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tanamkan dalam hati kita, niatkan masing-masing dalam hati kita, kita menghadiri maulid dimanapun, siapapun yang mengadakannya, niatkan di dalam hati, yaitu niat mengagungkan, menghormati, memuliakan, dan hati kita merasa gembira
atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak beruntung orang yang bergembira atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh seorang ulama besar Imam Nasiruddin Ad-Damashqi mengatakan, idza kana hadzal kafiru jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada famadhannu bil abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Jangankan orang muslim yang gembira atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab yang sudah nyata kafirnya, nyata kekafirannya, dikatakan oleh Allah, difirmankan oleh Allah, tabbat yada abi lahabin wa tab, jelas kekafirannya. Tapi itu Abu Lahab mendapatkan keberuntungan, setiap hari Senin dia diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Atas kegembiraannya atas dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir yang betul-betul kafir, tidak ada keimanan sedikit pun, yang sangat benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia gembira, pernah gembira satu kali di dalam masa hidupnya ketika dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mendapatkan keberuntungan tiap hari Senin diringankan siksaannya oleh Allah. Bagaimana jika orang muslim yang disertai kegembiraan tersebut dengan keimanan, dengan keyakinan kebenarannya Rasulullah SAW, disertai dengan cinta kepada Rasulullah SAW, disertai dengan mengagungkan Rasulullah SAW, maka lebih-lebih keuntungan yang Allah akan berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi keberuntungan kepada mereka para aulia Allah yang mengagungkan Maulid Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan bagian dari itu semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ibadallah, dimohon kepada seluruh jamaah ya yang tidak ada halangan ikut acaranya sampai akhir ya. Insyaallah nggak lama, paling lama sampai jam 10 insyaallah. Ya mudah-mudahan duduknya kita ini menjadi saksi kelak di akhirat atas kecintaannya kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan cinta yang ada di dalam hati kita, cinta kepada beliau, mudah-mudahan ditambah kekuatan cintanya kita kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga membuahkan akhlak-akhlak yang baik, sehingga membuahkan akhlak-akhlak yang mulia, sehingga kita semua betul-betul mengikuti jejak langkahnya dan menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sedikit ada hikayat. Bismillahirrahmanirrahim, dijelaskan di dalam kitab Kifayatul Atqiya. Wa hukiya anna rajulan a'ma kana mula'an bi salatil jamaah fayatiha min ghairi qa'idin yaquduh fawaqa'a yawman fit tariq fasujjat ra'suhu fahumila ila darih fagadat lahu zawjatuhu ya hadha inna salatal jamaah ghairu wajibatin alaik wa anta ala tilkal halah faqala laha in kana Allah ta'ala qad akhadha nura basari faqad abqa alayya nura qalbi fala anqati'u 'anil jamaah fanama tilkal lailata fara'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi manamih faqala lahu lima tashajarta ma zawjatik faqala min ajli ittiba'i sunnatika ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Famasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihil karimah ala ainaihi fa'ada basira bi barakatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa barakati sunnatihi. Allahumma wafiqna li salatil jamaah wa ghairiha minat ta'ah wa
wa jannibna at-takhalluf anha wahfadna minas sayyiat amin ya rabbal alamin. Dihikayatkan sesungguhnya ada seorang laki-laki yang mana ia orangnya buta, tidak melihat. Tapi orang ini sangat cinta terhadap sholat jamaah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang cinta akan sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Orang ini sangat tergila-gila dengan sholat berjamaah. Mulaan bi sholat berjamaah. Maka suatu hari dia datang melaksanakan sholat jamaah tanpa ada yang menuntunnya. Saat tidak ada yang menuntun, maka terjatuhlah orang tersebut di jalan. Maka kepalanya itu rahut, ada rahut tenaun, luka. Maka luka kepalanya orang tersebut. Ini orang buta, karena hatinya penuh dengan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memaksakan diri untuk datang sholat berjamaah. Akhirnya dibawa itu seorang orang tersebut ke rumahnya. Maka istrinya berkata, wahai suamiku, sholat berjamaah tidak wajib kepada kamu karena kamu ini sedang buta. Namun gitu mah bentak puguh da maneh mah lolong. Teu wajib kan lolong mah cek bojona, kata istrinya. Kata suaminya bagaimana ketika dikatakan seperti itu oleh sang istrinya? Faqalalah, berkata suaminya, jika Allah telah mengambil cahaya mataku zahir ini, tapi sungguh Allah telah menyimpan cahaya batinku di dalam hati ini. Hatinya penuh dengan cahaya. Apa buktinya? Dia betul-betul cinta kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala anqat yanil jamaah, maka aku tidak akan putus dari berjamaah salat. Akhirnya seorang tersebut tidur saat malam tersebut, maka orang tersebut bermimpi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadiah dari Allah bagi mereka orang-orang yang betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul-betul menghidupkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Akhirnya orang tersebut melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya, di dalam tidurnya. Kata Nabi kepada orang tersebut, kenapa kamu bertengkar dengan istri kamu? Ada apa? Nabi itu tahu apa yang kita lakukan saat ini. Nabi itu tahu dan dilaporkan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilaporkan oleh para malaikat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lakukan, baik itu ketaatan maupun itu kemaksiatan, semua dilaporkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kebaikan yang sampai laporan tersebut kepada beliau bergembira, hamidullah, aku memuji kepada Allah. Mudah-mudahan kumpulan ini kumpulan yang dapat bisa menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan jika yang dilaporkan adalah kemaksiatan, kezaliman umatnya, kejahatan umatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam istaghfartu lahu, aku memohonkan ampun untuk orang tersebut. Itulah kasih sayangnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Meskipun beliau ada di alam barzah, tapi tetap beliau mengawasi kita, beliau memohonkan ampun untuk kita sebagai umatnya. Sallu ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Nabi bertanya, ada gerangan apa kamu bertengkar dengan istrimu? Maka orang tersebut mengatakan, min ajli tiba'i sunnatika ya Rasulullah. Aku bertengkar ya Rasulullah karena aku betul-betul mengikuti sunnatmu wahai Rasulullah, karena aku melaksanakan sunnahmu yaitu sholat berjamaah. Ini orang buta tergila-gila dengan sholat berjamaah.
Bagaimana dengan kita yang matanya masih melihat? Sudahkah ada kerinduan diri kita, hati kita terhadap sholat berjamaah? Yang mana sholat berjamaah ini adalah sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya famasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadil karimah ala ainai. Di dalam mimpi tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua matanya itu orang yang buta, diusap oleh Allah kedua matanya oleh tangan sucinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ada basiran bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa barakati sunnatih. Maka orang yang buta tersebut menjadi bisa melihat dengan usapan tangan suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini diusapnya dalam mimpi. Begitu dia bangun dapat melihat kembali matanya. Kenapa? Dengan berkah, karena keberkahan betul-betul menghidupkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hati kita belum melihat, masih buta hatinya, masih tertutup hatinya, mudah-mudahan dengan berkah baginda Nabi Muhammad SAW, berkah salawat kepada beliau, berkah maulid ini, hati yang tertutup dibukakan oleh Allah. Hati yang tertutup hatinya dibukakan oleh Allah. Yang belum melek hatinya dimelekkan oleh Allah. Yang belum melihat hatinya dilihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sakit hatinya disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inilah berkah keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita harus yakin meskipun beliau ada di alam barzah, tapi tetap beliau memperhatikan kita sebagai umat beliau. Alhamdulillah, busyra lana ma'saral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Alhamdulillah, kita dijadikan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat sayang kepada kita luar biasa. Sedangkan beliau meskipun beliau sudah ada di alam barzah, tetap doa beliau tidak terputus mendoakan kita umatnya agar kita mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.